Pagi itu sirkuit belum sepenuhnya hidup. Kabut tipis masih menggantung di atas lintasan, sementara suara generator dan langkah sepatu mekanik menjadi musik latar yang dingin. Veda Ega Pratama memasuki padok dengan langkah tenang, membawa tas kecil di pundaknya. Tidak ada kamera yang mengejar, tidak ada kerumunan yang menyebut namanya. Ia datang bukan sebagai bintang, hanya pembalap muda yang ingin menyelesaikan satu hari balapan dengan kepala tegak. Di dalam garasi sederhana timnya, motor sudah terpasang di padok stand. Bau bensin dan karet bercampur dengan aroma kopi murahan. Veda menyentuh tangki motor itu pelan, seperti menyapa teman lama. Di kepalanya tak ada mimpi besar hari itu, tidak MotoGP, tidak kontrak, tidak masa depan yang terlalu jauh. Targetnya cuma satu, menunggangi motor ini sejujur mungkin, tanpa takut, tanpa ragu. Di sisi lain padok, jauh dari garasi kecil itu, dunia yang berbeda sedang bergerak. Di balik dinding kaca ruang analisis, beberapa orang dengan logo tim besar mondar-mandir sambil menatap layar. Mereka tidak melihat nama, tidak peduli asal. Yang mereka lihat hanya angka-angka, potongan data dari sesi sebelumnya yang terasa janggal. Garis grafiknya tidak rapi, tapi terlalu cepat untuk diabaikan. Ketika briefing singkat dimulai, Veda duduk di sudut, mendengarkan arahan dengan wajah datar. Ia tahu posisinya. Tidak ada yang berharap banyak darinya. Justru itu yang membuat dadanya terasa ringan. Saat helm dipasang dan visor diturunkan, dunia luar seolah menghilang. Yang tersisa hanya lintasan dan suara napasnya sendiri. Mesin dinyalakan. Suaranya tidak paling keras, tidak paling angker. Namun saat Veda mulai memutar throttle di pit lane, ada sesuatu yang berbeda dari caranya membawa motor keluar. Tidak ragu, tidak berhitung. Seolah ia tidak sedang menunggu kesempatan, ia menciptakannya. Beberapa kepala menoleh tanpa sadar. Lampu pit lane padam. Veda masuk ke lintasan. Ban belum panas, aspal masih dingin, tapi ia tidak menahan diri. Motor dimiringkan lebih cepat dari yang seharusnya, garis balapnya tajam dan tidak sopan. Di monitor padok, sebuah kamera menangkap sudut miring yang membuat teknisi senior mengerutkan kening. Itu pembalap siapa? Seseorang bertanya pelan. Dan tanpa Veda sadari, pagi yang ia kira biasa itu mulai berubah arah. Di balik pagar padok, sebuah keputusan kecil sedang tumbuh. Bukan undangan resmi, bukan janji besar, hanya rasa penasaran berbahaya. Hari itu, tanpa sorotan media, roda nasib mulai berputar, tepat saat Veda menekan gas lebih dalam dari siapapun yang memperhatikannya. Lintasan mulai ramai, tapi Veda seperti bergerak di dunianya sendiri. Lap demi lap ia tambah kecepatan, bukan dengan cara aman, melainkan dengan memaksa motor menurut nalurinya. Setiap kali masuk tikungan, tubuhnya menggantung rendah, lutut hampir menyeret aspal yang masih dingin. Beberapa mekanik di pit wall saling melirik, ini bukan gaya pembalap yang bermain aman di sesi awal. Di monitor padok, grafik kecepatan dan sudut kemiringan mulai membentuk pola aneh. Pengereman Veda selalu datang lebih terlambat dari standar, tapi motornya tetap stabil. Throttle dibuka lebih cepat dari seharusnya, seolah ia tidak percaya pada batas teori. Seorang analis data menggeser kursinya mendekat ke layar, matanya menyipit. Ini salah sensor, gumamnya. Sementara itu, di atas motor, Veda merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, keselarasan. Motor terasa hidup, mengikuti setiap gerakan tubuhnya tanpa perlawanan. Di tikungan cepat, ia tidak menutup gas seperti pembalap lain, ia justru menambah tekanan, memaksa ban depan bekerja di ambang batas. Setiap kesalahan kecil langsung ia koreksi dengan refleks mentah, bukan perhitungan panjang. Lap time pertama muncul di papan. Tidak istimewa, tapi bersih. Lap berikutnya turun drastis. Lap ketiga membuat beberapa nama besar di kelasnya tersingkir dari daftar teratas. Tidak ada selebrasi di pit Veda, hanya keheningan. Kepala kru menatap stopwatch, lalu menatap lintasan, seolah mencoba memastikan apa yang baru saja terjadi nyata.
Di ruang tertutup padok tim besar, suasana berubah tegang. Data Veda diputar ulang, dibandingkan dengan pembalap oto-oto, bahkan MotoGP. Garisnya kasar, tidak rapi, tapi terlalu efisien. Kalau dia bawa motor lebih besar, kalimat itu menggantung tanpa dilanjutkan. Tidak ada yang berani menyimpulkan, tapi semua memikirkannya. Veda kembali melintas di depan pit wall, kali ini dengan roda depan sedikit terangkat saat keluar tikungan terakhir. Bukan gaya pamer, itu akibat gas yang dibuka terlalu dini. Seorang engineer veteran berdiri tanpa sadar, tangannya mengepal. Anak ini tidak tahu takut, katanya pelan, hampir seperti peringatan. Saat sesi latihan berakhir, Veda masuk pit tanpa menoleh ke sekitar. Helm dilepas, keringat mengalir di pelipisnya. Ia merasa puas, tapi tidak istimewa. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding padok, beberapa orang sudah menandai namanya dengan tinta tebal. Hari ini bukan soal catatan waktu, hari ini tentang gaya balap yang tidak masuk logika, dan itu baru saja menarik perhatian yang salah, sekaligus paling berbahaya. Sore menjelang, matahari mulai condong dan bayangan padok memanjang di aspal. Aktivitas sedikit melambat, tapi justru di saat itulah rekaman-rekaman mulai diputar ulang. Sebuah kamera padok yang terpasang rendah di tikungan cepat merekam satu momen yang membuat ruangan analisis mendadak sunyi. Motor kecil itu miring terlalu dalam, terlalu cepat, dengan pembalapnya seolah menantang gravitasi. Rekaman diperlambat, frame demi frame. Lutut Veda hampir menyeret tanah, ban depan bekerja keras, sementara throttle tetap terbuka. Tidak ada koreksi panik, tidak ada gerakan sia-sia. Dia tidak menutup gas, ujar seseorang, suaranya nyaris tak percaya. Di layar, garis putih lintasan seperti mendekat terlalu cepat, tapi Veda tetap melewatinya dengan tenang. Di padok kecil timnya, Veda duduk di kursi lipat, minum air mineral sambil menatap kosong ke depan. Ia tidak tahu bahwa wajahnya kini terpampang di monitor tim lain. Baginya, itu hanya satu sesi latihan yang terasa jujur. Ia mengulang-ulang jalur balap di kepalanya, mencari kesalahan yang mungkin ia buat. Tidak ada rasa bangga, hanya keinginan untuk lebih rapi besok. Di lorong padok utama, beberapa orang berhenti berjalan. Sebuah tablet berpindah tangan, video yang sama diputar tanpa suara. Mereka tidak bicara, hanya saling pandang. Logo besar di dada mereka kontras dengan sikap diam yang penuh perhitungan. Ini bukan soal hype, ini soal potensi yang jarang muncul. Seorang teknisi senior menekan tombol pause tepat di puncak kemiringan. Sudut itu tidak tercatat di buku teori. Kalau ini konsisten, katanya pelan, kita harus lihat langsung. Kalimat itu bukan pujian, itu keputusan awal. Tanpa pengumuman, tanpa surat resmi, satu nama mulai masuk dalam agenda internal. Veda Ega Pratama. Ditulis cepat, lalu diberi tanda kecil di sampingnya. Di dunia padok, tanda kecil sering berarti langkah besar berikutnya. Sore itu, saat Veda berdiri hendak meninggalkan garasi, ia merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh, tapi yang terlihat hanya lalu lalang biasa. Ia tak tahu satu hal, kamera padok tak pernah berbohong, dan hari ini, kamera itu telah membuka pintu yang tidak pernah ia ketuk, namun akan segera mengetuk hidupnya. Padok kembali hiruk pikuk saat hari kedua dimulai, tapi atmosfernya terasa berbeda. Bukan lebih ramai, melainkan lebih waspada. Di antara suara impact gun dan radio tim, sebuah nama mulai meluncur pelan dari mulut ke mulut. Tidak diteriakkan, tidak diumumkan, hanya dibisikkan, seolah takut terdengar terlalu keras. Veda. Di sudut lorong padok, dua mekanik dari tim berbeda berhenti sejenak. Mereka tidak membicarakan hasil latihan atau setelan suspensi. Topiknya satu, sudut miring, tidak waras, yang tertangkap kamera kemarin. Itu pembalap kelas bawah, kan? Tanya salah satu. Yang lain mengangguk pelan. Iya, tapi datanya bikin merinding. Di ruang data tim besar, nama Veda kini muncul di layar perbandingan. Bukan sebagai favorit, bukan sebagai ancaman, melainkan anomali.
Garis telemetrinya kasar, tapi selalu lebih cepat keluar tikungan. Seorang analis muda mencoba mencari penjelasan matematis, namun supervisor hanya menggeleng. Kadang bukan soal angka, katanya. Kadang soal insting. Sementara itu, Veda berjalan menyusuri padok dengan jaket tim yang mulai pudar warnanya. Ia menyapa beberapa pembalap lain, tertawa singkat, lalu masuk ke garasinya sendiri. Tidak ada perubahan perlakuan dari orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang memujinya. Dan justru itulah yang membuat bisikan itu semakin berbahaya, karena datang dari tempat yang tidak terlihat. Di belakang pitwall, seorang pria berambut abu-abu berdiri lama menatap lintasan. Ia bukan kepala tim, bukan manajer publik. Ia jarang terlihat di kamera. Namun ketika seseorang menyebut nama Veda di dekatnya, ia hanya berkata satu kalimat pendek, "Jangan ganggu dia dulu." Kalimat itu terdengar seperti perintah. Saat sesi siang dimulai, beberapa mata kini mengikuti motor nomor Veda setiap kali melintas. Bukan mata penggemar, tapi mata pemburu. Setiap gerakannya dicatat, setiap kesalahan ditunggu. Namun Veda tetap sama, masuk tikungan dengan keyakinan mentah, keluar dengan gas terbuka lebar, seolah tidak sadar sedang diuji. Menjelang sore, bisikan itu berubah bentuk. Bukan lagi pertanyaan, tapi dugaan. Bukan lagi, siapa dia, melainkan, berapa lama lagi sebelum dia disamperin. Veda melangkah keluar padok tanpa menoleh ke belakang, tak menyadari bahwa namanya kini hidup di udara, dan udara padok jarang berbisik tanpa alasan. Siang itu udara padok terasa lebih panas dari biasanya. Aktivitas berjalan normal, tapi di balik rutinitas, ketegangan menggantung seperti awan tipis yang siap pecah. Veda baru saja turun dari motor, napasnya masih berat saat ia melepas helm. Keringat menetes ke lantai beton garasi kecilnya, bercampur dengan noda oli dan debu, jejak perjuangan yang tak pernah dilihat kamera besar. Saat ia menenggak air dan duduk bersandar, bayangan dua sosok jatuh di lantai garasi. Bukan mekanik timnya, bukan juga pembalap lain. Dua pria dengan pakaian rapi berdiri diam di depan pintu garasi, logo tim besar MotoGP terpasang jelas di dada mereka. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya tatapan yang menilai. Kepala kru Veda menoleh, refleksnya kaku. Suasana mendadak sunyi. Mesin-mesin yang tadinya berdengung terasa menjauh. Salah satu pria itu melangkah maju setengah langkah. "Kami tidak mau mengganggu," katanya datar, "hanya ingin bicara sebentar." Nada suaranya bukan permintaan, melainkan pernyataan. Veda berdiri. Untuk pertama kalinya hari itu, jantungnya berdetak lebih cepat dari mesin motor. Ia tidak bertanya siapa mereka. Logo itu sudah cukup menjelaskan. Ia hanya mengangguk pelan, berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Di dalam dadanya, naluri pembalapnya bertabrakan dengan insting bertahan hidup. Beberapa orang mulai memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada yang mendekat, tapi semua tahu momen ini penting. Di padok, kunjungan seperti ini jarang terjadi tanpa alasan kuat. Apalagi ke garasi kecil yang biasanya tak dilirik siapapun. "Kami melihat gaya balapmu," lanjut pria kedua, suaranya lebih rendah. "Dan kami ingin melihat sesuatu yang lebih konkret." Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang membuat waktu terasa melambat. "Bolehkah kami melihat data kamu?" Kata data menggantung di udara, berat dan penuh arti. Veda menoleh ke arah kepala krunya, yang terdiam beberapa detik sebelum mengangguk pelan. Pintu yang selama ini tertutup rapat kini terbuka sedikit, cukup untuk membuat cahaya masuk, sekaligus bayangan masa depan merayap ke dalam garasi kecil itu. Laptop dibuka di atas meja kerja yang penuh bekas goresan. Kabel-kabel disambungkan dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menyadari betapa besar arti momen ini. Di layar hitam itu tersimpan jejak mentah setiap lap Veda, semua kesalahan, semua keberanian, semua kebodohan yang justru membuatnya cepat. Dua pria dari tim besar berdiri di belakang, menunggu tanpa komentar. Grafik pertama muncul. Kecepatan masuk tikungan. Garis Veda menukik tajam,
lebih dalam dari pembalap lain di kelasnya. Salah satu pria menyilangkan tangan, alisnya terangkat. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya berubah. Ini bukan gaya yang diajarkan di akademi manapun. Grafik kedua, tekanan rem. Angkanya datang terlambat, nyaris nekat. Namun pelepasannya halus, nyaris sempurna. Seorang engineer yang ikut mendekat menarik napas pelan. Dia mengerem seperti orang yang tidak mau kalah, gumamnya, setengah kagum, setengah khawatir. Veda berdiri di samping layar, merasa telanjang. Setiap gerak refleksnya kini dibedah tanpa ampun. Ia ingat semua momen di atas motor, keputusan sepersekian detik yang tidak pernah ia pikirkan panjang. Kini semua itu berubah jadi angka dingin yang dinilai oleh orang-orang asing dengan masa depan di tangan mereka. Saat grafik throttle muncul, suasana berubah sepenuhnya. Garis hijau itu terbuka lebih awal dari standar, bahkan dibandingkan pembalap oto-oto. Pria berambut abu-abu yang baru masuk ruangan berhenti melangkah. Ia mendekat ke layar, menatap lama, lalu berkata pelan, dia tidak menunggu motor siap. Dia memaksa motor siap. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Yang ada hanyalah keheningan berat, jenis diam yang muncul saat sesuatu terlalu berbahaya untuk diabaikan. Kepala kru Veda menelan ludah, menyadari bahwa apa yang mereka tunjukkan barusan bisa mengubah segalanya. Laptop ditutup. Salah satu pria menatap Veda langsung untuk pertama kalinya. "Terima kasih," katanya singkat. "Ini menarik." Lalu mereka berbalik pergi, meninggalkan garasi kecil itu dalam sunyi yang menggema. Veda menghela napas panjang, tak tahu apakah barusan ia baru saja membuka pintu kesempatan, atau mengundang badai yang belum pernah ia hadapi. Kepergian dua pria itu tidak membawa kelegaan, justru menyisakan kekosongan yang menekan. Garasi Veda kembali terdengar hidup, tapi semua terasa berbeda. Mekanik bekerja lebih pelan, seolah takut membuat suara berlebihan. Kepala kru masih berdiri di dekat meja data, matanya menatap kosong ke layar yang sudah gelap, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Di ruang analisis tim besar, suasana jauh lebih sunyi. Telemetri Veda diproyeksikan ke layar besar, kini dibandingkan langsung dengan pembalap oto-oto dan satu data uji MotoGP. Garis-garis itu saling bertumpuk, dan di beberapa titik, Veda lebih unggul. Tidak konsisten, tapi berani. Tidak sempurna, tapi memaksa. "Ini tidak seharusnya mungkin," ujar seorang engineer muda, memecah keheningan. Supervisor di sebelahnya tidak menjawab. Ia hanya memperbesar grafik tikungan cepat, tempat sudut miring Veda mencapai angka yang jarang disentuh pembalap berpengalaman. Di sana, margin kesalahan nyaris nol. Mereka memutar ulang data pengereman. Veda masuk lebih dalam, menahan tekanan rem lebih lama, lalu melepasnya dengan presisi naluriah. Tidak ada tanda panik, tidak ada koreksi berlebihan. Seorang analis veteran akhirnya bicara, suaranya rendah. Kalau dia naik motor besar tanpa rasa takut, ini bisa jadi senjata atau bencana. Di waktu yang sama, Veda duduk sendirian di belakang garasi, helm diletakkan di sampingnya. Ia merasakan lelah yang berbeda, bukan di tubuh, tapi di kepala. Ia sadar ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya, sesuatu yang lebih besar dari balapan hari ini. Namun ia memilih menutup mata sejenak, mengingat sensasi motor miring sempurna di tikungan. Di sanalah ia merasa paling jujur. Di ruang analisis, keputusan kecil mulai terbentuk. Tidak tertulis, tidak diucapkan keras-keras. Nama Veda diberi tanda kedua, lebih tebal dari sebelumnya. Seseorang menutup laptop dan berkata singkat, "Kita harus lihat dia di kondisi lain." Saat matahari tenggelam dan padok perlahan sepi, dua dunia itu bergerak berlawanan arah. Veda pulang dengan pikiran penuh tanda tanya, sementara di balik pintu tertutup, sekelompok orang duduk diam, bukan karena ragu, tetapi karena mereka tahu telemetri barusan terlalu berbahaya untuk diabaikan. Keesokan harinya padok terasa lebih sempit, seolah dinding-dindingnya bergerak mendekat. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada perubahan jadwal, namun atmosfernya berbeda.
Beberapa wajah baru terlihat berdiri terlalu lama di dekat pit wall, mata mereka mengikuti satu motor yang sama setiap kali melintas. Gaya Veda mulai membuat orang-orang yang terbiasa mengontrol segalanya merasa tidak nyaman. Di sesi latihan berikutnya, Veda kembali ke lintasan dengan sikap yang sama seperti kemarin, diam, fokus, dan jujur. Ia tidak tahu bahwa hari ini bukan lagi soal pembuktian, melainkan pengamatan. Setiap tikungan yang ia ambil terlalu agresif, setiap pengereman terlambat dicatat sebagai pertanyaan besar. Bukan apakah dia cepat, melainkan apakah ini bisa dikendalikan. Di ruang data, beberapa engineer mulai berdebat. Ada yang menyebut gaya Veda liar, terlalu mentah untuk dunia MotoGP. Ada pula yang melihat sesuatu yang lebih berbahaya, pembalap yang tidak takut merusak teori. Dia tidak mengikuti motor, kata salah satu dari mereka. Dia memaksa motor mengikuti dia. Kalimat itu memicu keheningan singkat karena semua tahu betapa jarangnya karakter seperti itu. Veda melibas tikungan demi tikungan dengan garis balap yang tidak ramah bagi pembalap lain. Ia masuk lebih dalam, keluar lebih cepat, dan sering muncul di spion lawan di tempat yang seharusnya mustahil. Beberapa pembalap menggelengkan kepala saat kembali ke pit. Bukan marah, melainkan terganggu. Gaya seperti itu merusak kenyamanan mereka. Di balik pagar, seorang pria yang kemarin melihat data kini melihat langsung. Ia tidak membawa tablet, tidak mencatat apapun. Ia hanya menatap. Setiap kali Veda melewati tikungan cepat, pria itu sedikit mengangguk, lalu mengerutkan dahi. Ini bukan gaya yang bisa diajarkan. Ini gaya yang harus diterima apa adanya, atau ditolak sepenuhnya. Saat sesi berakhir, satu hal menjadi jelas di antara mereka yang mengamati, gaya balap Veda bukan tipe yang membuat tim merasa aman. Ia terlalu berani, terlalu jujur, terlalu sulit diprediksi. Dan justru karena itulah, ia berbahaya, bukan hanya bagi lawan, tapi juga bagi struktur nyaman yang sudah lama berdiri di paddock. Veda kembali ke garasi, melepas helm, dan tersenyum tipis ke arah krunya. Ia merasa puas. Namun di balik senyum itu, ia tidak tahu bahwa sebagian orang di paddock ini menghadapi dilema besar, menjinakkan gaya balap yang bikin tak nyaman, atau kehilangan peluang langka yang mungkin tak akan datang dua kali. Panggilan itu datang tanpa seremoni. Bukan lewat manajer, bukan lewat surat resmi. Seorang staf tim besar berdiri di depan garasi Veda saat sore mulai turun, suaranya datar seolah sedang menyampaikan jadwal makan malam. Kalau kamu punya waktu setelah sesi terakhir, katanya, kami ingin kamu mencoba sesuatu. Veda tidak langsung menjawab. Ia menatap kepala krunya, mencari isyarat. Wajah itu tegang, tapi tidak menolak. Ini bukan tawaran yang bisa ditolak dengan mudah. Beberapa menit kemudian, mereka berjalan menyusuri lorong paddock yang jarang dilewati, menjauh dari keramaian dan kamera. Langkah kaki Veda terdengar lebih keras dari biasanya. Di balik pintu garasi tertutup, sebuah motor berdiri di paddock stand. Bukan prototipe terbaru, bukan motor balap utama, tapi jelas lebih besar, lebih berat, dan lebih buas dari apapun yang pernah ia tunggangi di lintasan resmi. Tangki lebar, rem besar, dan suara mesin yang seolah bernafas pelan namun dalam. Veda menelan ludah. Ini bukan soal cepat, ujar pria berambut abu-abu yang berdiri di sudut ruangan. Kami cuma mau tahu satu hal. Ia menatap Veda lurus. Apakah kamu akan menahan diri? Veda mendekat ke motor itu, menyentuh setangnya. Beratnya terasa asing, posisi duduknya menuntut rasa hormat. Namun alih-alih takut, ada getaran lain di dadanya, rasa penasaran yang berbahaya. Ia mengenakan helm, menutup visor, dan dunia kembali menyempit menjadi suara napasnya sendiri. Mesin dinyalakan. Getarannya merambat ke tulang, jauh lebih brutal dari motor kecilnya. Saat Veda keluar pit lane, semua mata tertuju padanya. Tidak ada sorakan, tidak ada hitungan waktu. Ini bukan tes resmi, ini ujian mental. Di tikungan pertama, Veda sedikit ragu. Motor terasa panjang, respon gasnya galak.
Namun di tikungan kedua, nalurinya mengambil alih. Ia memiringkan motor lebih dalam dari yang diperintahkan akal sehat. Beberapa orang di pit menahan napas. Ini bukan adaptasi, ini tantangan. Saat ia kembali ke pit setelah beberapa lap singkat, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada senyum, hanya tatapan-tatapan yang kini berbeda. Veda membuka helm, napasnya berat, matanya menyala. Dan di dalam keheningan itu, semua orang yang hadir tahu satu hal, anak ini baru saja lulus uji nyali yang tidak pernah tertulis di aturan manapun. Beberapa menit setelah Veda turun dari motor prototipe besar, suasana padok terasa seperti menahan napas. Tidak ada suara mesin lain yang berani menandingi ketegangan itu. Semua orang yang menyaksikan tahu bahwa apa yang barusan terjadi bukan sekadar latihan, itu pernyataan. Dan yang paling menakutkan, Veda tampak tenang, hampir santai. Ia melepas helmnya perlahan, menatap pria berambut abu-abu yang memintanya mencoba motor itu. Tatapannya penuh arti, tanpa kata, seolah berkata, "Kamu lihat kan, aku bisa mengendalikan ini." Kepala kru Veda menepuk punggungnya pelan, bangga tapi juga khawatir. Mereka tahu, dunia luar padok tidak akan sesabar ini. Di pit wall, beberapa engineer tim besar menatap angka-angka yang baru saja terekam. Sudut lean, brake pressure, throttle, semua ekstrim. Data itu tidak sesuai buku, tidak masuk akal secara teori. Namun Veda berhasil menaklukkan motor yang lebih besar tanpa satu kali kehilangan kontrol. Seorang analis muda menelan ludah, matanya tidak lepas dari layar. Dia tidak takut sama sekali, gumamnya, hampir tak percaya. Di lintasan, motor-motor lain mulai muncul, tapi mereka tampak berbeda hari ini. Beberapa pembalap menatap Veda dengan sedikit respek, sedikit cemas. Ada sesuatu pada cara ia menunggangi motor, sesuatu yang membuat mereka sadar bahwa posisi nyaman mereka kini terganggu. Gaya balapnya tidak hanya agresif, ia menantang batas kenyamanan semua orang di sekitar. Veda kembali ke garasi, menurunkan visor helm, dan tersenyum tipis. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengakuan resmi. Tapi ia merasakan sesuatu yang lebih besar, ia baru saja menunjukkan siapa dirinya tanpa harus berbicara. Dunia padok sekarang memiliki tanda baca yang baru, dan itu adalah namanya. Di belakang padok, pria-pria yang datang kemarin mencatat setiap detik sesi itu. Mereka tidak tersenyum, tidak ada komentar. Hanya keheningan berat, sebuah pengakuan bahwa gaya balap seperti ini jarang, dan ketika hadir, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan sementara Veda berjalan melewati pit lane, setiap langkahnya terasa ringan, karena ia tahu, untuk pertama kalinya, tidak ada rasa takut yang bisa menahannya. Hanya ada lintasan, motor, dan pilihan yang akan menentukan nasibnya. Hari ini, ia bukan lagi pembalap muda biasa. Ia mulai menjadi ancaman yang dihitung oleh dunia besar. Malam mulai turun, tapi padok tetap sibuk. Lampu-lampu sorot memantul di aspal basah sisa hujan sore tadi, menciptakan bayangan panjang yang seolah menari di antara garasi. Tapi bagi sebagian orang yang diam-diam mengamati, bayangan itu terasa menakutkan. Nama Veda kini berbisik di setiap lorong, di setiap meja analisis, dan di setiap radio komunikasi. Padok mulai gelisah. Beberapa kepala tim senior duduk di ruang tertutup, menatap rekaman sesi siang tadi. Setiap tikungan Veda dianalisis ulang. Garis miringnya ekstrim, pengereman terlambat, throttle terbuka lebih awal, semua melawan teori dasar. Seorang kepala engineer menepuk meja. "Ini tidak seharusnya bisa dilakukan," katanya pelan, hampir terdengar seperti pengakuan takut. Di pit, beberapa pembalap lain menukar pandang. Beberapa tersenyum kecut, beberapa menatap motor mereka sendiri dengan rasa cemas. Gaya Veda yang liar tapi efektif membuat mereka sadar, posisi mereka yang selama ini nyaman kini mulai terancam. Tidak ada yang berani mendekat, tapi semua merasakan adanya tekanan yang berbeda dari biasanya. Di garasi Veda, ia duduk sambil melepas helm. Ia tidak tahu bahwa di lorong-lorong padok,
Beberapa orang bahkan mulai membuat sketsa jalurnya, mencoba menebak langkah-langkahnya. Ia merasa lelah, tapi bukan karena motor, melainkan karena energi yang mengitari namanya. Semua orang ingin mengukur dia, tapi tidak ada yang benar-benar bisa. Seorang scout dari tim besar berdiri di dekat pit wall, memegang tablet yang menampilkan grafik telemetri. Ia menatap data Veda, lalu menghela napas panjang. Kalau dia konsisten begini, kita harus serius mempertimbangkan langkah berikutnya, gumamnya, tanpa menyadari bahwa perkataan itu terdengar seperti peringatan untuk semua yang hadir. Ketegangan terasa hingga lorong-lorong kosong menjelang malam. Setiap kru mekanik menatap motor mereka sendiri, membandingkan catatan mereka dengan apa yang baru saja dilihat. Dunia padok yang biasanya penuh rutinitas kini terasa seperti medan perang yang diam-diam diguncang oleh satu nama. Veda berdiri, merapikan jaketnya, dan berjalan melewati padok. Ia tersenyum tipis, tidak sombong, hanya tenang. Ia belum tahu bahwa gelisah yang muncul di sekitar itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membawa namanya melintasi batas dunia yang selama ini ia kenal, dan memaksa semua orang di padok untuk mengakui ia bukan lagi pembalap biasa. Pagi itu, padok terasa normal bagi sebagian orang, tapi bagi Veda, udara membawa ketegangan yang tak kasat mata. Ia baru saja selesai sesi pemanasan ringan ketika seorang staf tim besar muncul, bukan di lorong utama, tapi di pintu samping garasinya. Tidak ada kamera, tidak ada pengumuman, hanya satu langkah mantap mendekat dengan senyum tipis yang menandakan maksud serius. Veda, kata pria itu pelan, suaranya rendah dan tegas. Kami ingin bicara, tapi bukan di sini. Ada tempat lebih nyaman. Veda mengangkat alis, menatap kepala krunya yang berdiri di belakangnya. Ia mengangguk pelan, lalu mengikuti pria itu menyusuri lorong yang jarang dilalui, jauh dari hiruk-pikuk padok. Mereka berhenti di sebuah garasi kosong di ujung padok. Lampu neon berkelap-kelip samar, menciptakan bayangan di dinding. Pria itu menaruh sebuah tablet di meja, menampilkan highlight sesi latihan Veda beberapa hari terakhir. Tanpa kata panjang, data itu berbicara sendiri, garis balap ekstrim, pengereman terlambat, throttle presisi. Semuanya menunjukkan satu hal, bakat liar yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan tawaran resmi, lanjut pria itu, menatap Veda lurus ke mata. Kami ingin tahu, apakah kamu siap mengambil langkah berikutnya untuk kariermu sendiri? Suara itu rendah, tapi berat. Tidak ada kontrak, tidak ada janji uang. Hanya satu kalimat yang memuat segalanya, pilihan. Veda menatap tablet, melihat catatan dirinya di layar. Ia tahu ini berbeda dari semua undangan yang pernah ia terima. Tidak ada keramaian, tidak ada tepuk tangan, hanya ketegangan dan kemungkinan. Pilihan itu bukan soal cepat atau lambat, bukan soal menang atau kalah, ini tentang siapa yang berani menaklukkan masa depan yang belum pernah ada. Ia menoleh sebentar ke kepala krunya, yang hanya mengangguk tipis. Tidak ada nasihat, tidak ada komentar panjang. Semua kata sudah tersampaikan melalui tatapan, ini saatnya Veda memutuskan sendiri. Hati kecilnya berdebar, tapi bukan karena takut. Ini rasa penasaran dan tantangan yang ia dambakan sejak awal. Saat Veda akhirnya mengangguk, pria itu tersenyum tipis, menutup tablet, dan berkata satu kalimat sederhana tapi penuh arti, bagus. Kami senang kamu memilih jalurmu sendiri. Di luar garasi, dunia padok tetap ramai dan hiruk, tapi bagi Veda, sebuah pintu baru telah terbuka, diam-diam, tanpa sorotan, dan sangat menentukan. Begitu kabar tawaran diam-diam itu tersebar di padok, meski hanya lewat bisik-bisik internal, Veda merasakan perubahan tekanan yang tak terlihat. Beberapa sponsor yang selama ini hanya memperhatikan dari jauh kini mulai mengirim pesan, menanyakan rencana, menawar kontrak, memberi janji manis. Kepala kru menatap layar ponsel, wajahnya tegang. Ini terlalu cepat, gumamnya. Di sisi lain, manajer timnya yang biasanya tenang mulai muncul lebih sering di garasi. Ia membawa proposal, jadwal uji coba, bahkan beberapa dokumen kontrak.
Suara rendahnya terdengar menekan, "Kamu harus pertimbangkan semua ini, Veda. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja." Nada itu bukan membimbing, tapi memberi beban. Media sosial dan kamera pit kecil juga mulai berbisik. Beberapa video latihan Veda dari sesi sebelumnya viral di lingkup terbatas. Tidak ada headline besar, tapi cukup untuk membuat beberapa pembalap senior mengangkat alis. "Anak ini muncul dari mana?" Komentar seorang penguji veteran, matanya sulit disembunyikan terkejut. Veda duduk sendiri di kursi garasi, memandangi motor kecilnya. Ia merasa tubuhnya berat, bukan karena fisik, tapi karena perhatian yang datang dari segala arah. Setiap pilihan, setiap gerakannya sekarang diawasi, bukan untuk balapan, tapi untuk menilai masa depan. Ia menutup mata sejenak, merasakan adrenalinnya bukan di lintasan, tapi di antara tatapan dan harapan orang-orang yang tak terlihat. Saat ia kembali ke motor untuk persiapan sesi latihan sore, tekanan itu masih menempel. Ia menyalakan mesin, suara berdengung di padok seakan menantang dunia. Ia sadar, gaya balapnya yang liar bukan lagi sekadar keahlian, tapi alat ukur yang menentukan seberapa besar ia bisa bertahan di tengah badai yang mulai muncul. Di pit wall, beberapa teknisi tim besar mencatat setiap detik lap Veda. Mereka tahu, anak ini bukan lagi sekadar pembalap muda, ia sudah menjadi variabel yang harus diantisipasi oleh semua pihak di padok. Mata mereka tidak berkedip, hati mereka tegang. Dan di akhir sesi, ketika Veda menurunkan visor dan melepaskan helmnya, ia tersenyum tipis. Tidak puas, tidak sombong. Ia hanya sadar satu hal, setiap langkah ke depan sekarang datang dengan tekanan dari segala arah, dan tidak ada yang akan memberinya jalur mudah. Namun rasa takut belum muncul, yang ada hanya keputusan dan tekad untuk tetap maju. Malam itu, padok sepi kecuali suara angin yang menabrak tenda-tenda dan aroma oli yang masih menguar di udara. Veda duduk di kursi lipat kecil di depan garasinya, helm tergeletak di samping, tangan menahan dagu. Lampu sorot garasi redup, hanya cukup untuk menyoroti wajahnya yang lelah namun tegas. Malam ini bukan tentang latihan, bukan tentang catatan waktu, ini tentang pilihan yang akan menentukan hidupnya. Di mejanya, beberapa dokumen kontrak terserat, tawaran dari tim besar, undangan uji coba, janji sponsor, semuanya mengintai sekaligus. Kepala krunya duduk di samping, diam. Tidak ada nasihat, hanya tatapan menunggu. Veda tahu, kata-kata tidak akan membantunya. Ia harus memilih sendiri, menimbang antara aman dan ambisi. Pikiran Veda melayang ke lintasan. Ia mengingat setiap tikungan, setiap pengereman terlambat, setiap throttle yang ia buka tanpa takut. Gaya itu bukan hanya teknik, tapi refleksi dari siapa dirinya. Ia tahu jika ia memilih tim yang salah, yang hanya ingin mengontrol bakatnya, gaya itu bisa mati sebelum sempat berkembang. Suara notifikasi ponsel memecah kesunyian. Pesan dari manajer, pesan dari sponsor, bahkan beberapa media kecil. Semua menawarkan janji yang berkilau, tapi ada satu kalimat yang tetap terngiang di kepalanya, "Kami ingin kamu masuk jalur kami, tapi kami ingin kamu tetap menjadi dirimu sendiri." Kalimat itu berbeda. Itu bukan tekanan, itu tantangan. Veda berdiri, menatap motor kecilnya. Ia menyentuh setang, merasakan lekuk tangki, dan sejenak tersenyum tipis. Ia tahu, motor ini bukan sekadar alat balap, tapi simbol jalan yang ingin ia ambil, bukan yang mudah, bukan yang nyaman, tapi yang benar-benar sesuai dirinya. Akhirnya, ia menoleh ke kepala krunya, mengangguk perlahan. Tidak ada kata, hanya keputusan. Malam itu, Veda memutuskan bukan tim terbesar atau yang paling aman, tapi tim yang percaya pada gaya liarnya, tim yang berani memberi ruang untuk bakat liar dan naluri mentahnya berkembang. Saat lampu padok padam satu persatu, Veda berdiri di depan garasi. Angin malam menerpa wajahnya, sejuk tapi penuh janji. Ia tersenyum, menyadari satu hal, keputusan ini bukan sekadar langkah karir,
tapi awal dari perjalanan yang akan membuat dunia MotoGP berhenti menoleh dan akhirnya menghitungnya dengan serius. Pagi berikutnya, padok terlihat sama seperti biasa, ramai, bising, dan penuh aroma bensin. Namun bagi Veda, segalanya terasa berbeda. Ia bukan lagi pembalap tamu kecil yang datang tanpa ekspektasi. Namanya kini telah menggetarkan lorong-lorong padok, membisik di antara engineer, manajer, dan pembalap senior. Hari ini, dunia baru akan melihatnya dari sudut yang berbeda. Ia menyalakan motor kecilnya, suara mesin berdengung di antara deru pit lane. Setiap getaran terasa familiar, mengingatkannya pada sesi latihan yang membentuk namanya di mata tim besar. Ia tidak sombong, tidak terburu-buru, tapi langkahnya mantap, seolah setiap tikungan yang akan ia lalui adalah pernyataan bahwa ia siap untuk dunia yang lebih besar. Di pit wall, beberapa mata menatapnya diam-diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya pengakuan terselubung. Mereka yang semalam menilai data Veda kini tahu satu hal, gaya balap liar yang tampak tak masuk akal itu nyata, konsisten, dan siap diterapkan di arena yang lebih besar. Bahkan beberapa pembalap senior menghela napas, sadar bahwa posisi nyaman mereka kini mulai goyah. Veda memasuki lintasan dengan keyakinan. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan. Setiap tikungan, setiap pengereman, setiap garis yang ia pilih, semua mencerminkan naluri dan keberaniannya. Setiap gerakan motor seperti berbisik kepada dunia, aku bukan pembalap biasa. Aku siap dihitung. Saat ia kembali ke pit setelah beberapa lap, dua pria dari tim besar yang pertama kali menyambangi garasinya menunggu di ujung padok. Mereka tidak tersenyum, tidak memberi pujian, hanya menatap Veda dengan tatapan yang berat tapi penuh arti. Tatapan itu bukan sekadar evaluasi, tapi pengakuan anak ini telah menembus batas yang jarang ditembus pembalap muda. Kepala kru Veda berdiri di belakang, matanya bersinar sedikit lembab. Semua latihan, semua tekanan, semua tawaran dan keputusan semalam, kini berpuncak di momen ini. Ia menyadari satu hal, pintu MotoGP tidak lagi tertutup untuk Veda. Dan ia memasuki dunia itu dengan cara yang belum pernah dilalui siapapun. Di lorong padok yang mulai ramai, Veda berjalan perlahan, menatap motor kecilnya, lalu ke arah lintasan yang menunggu. Dunia besar itu kini terbuka di hadapannya, bukan sebagai penonton, bukan sebagai pembalap tamu, tapi sebagai proyek masa depan yang ditakuti dan dihitung serius oleh semua tim besar MotoGP. Dan di dalam hatinya, ia tersenyum, siap menghadapi segala badai yang akan datang.